Allahumma sallallahu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqbuluna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qadir ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Subhan ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muqarribu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami' ya Waliyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna yaghfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina كفر عن سيئاتنا واستر على عيوننا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا
إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا الملمونا بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضينا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبا الحسن الشاذلي والشيخ أبا هادي النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر الأسقف والشيخ زبير بن الأسقفي والشيخنا نعمان زبير الأسقفي والشيخنا عبد الله بن الأسقفي وشيخنا أحمد بن وزيتنا وشيخنا أحمد بن وسلم أسرا يزمنا إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية البطون خصوصا شيخ نووي صاحب الأربعين النووية وشيخ محمد بن عبد الله الجرداني رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in Nawawi. Sekarang masuk hadis yang ke-33. Mohon maaf tadi ada sedikit uzur sehingga agak telat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-33 An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Andai kata, seandainya atau andai kata setiap manusia dipenuhi tuntutannya, la ad'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya orang-orang akan menuntut harta suatu kaum dan darah mereka. Lakinnal bayyinata, akan tetapi bukti alal mudda'i itu wajib bagi penuntut, wal yamin alaman angkara, dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya. Hadis ini khususnya dalam persidangan, Pak. Dalam persidangan atau dalam menuntut sebuah perkara, andai kata setiap orang itu mengaku, itu disahkan, pasti orang akan ngaku-ngaku. Mas Bogor itu HP, saya akui Mas Bogor itu HP saya, misalkan. Andai kata pengakuan itu diterima, semua orang tentu akan ngaku-ngaku. Milik orang lain diakui miliknya, sepeda orang lain diakui miliknya, dan seterusnya, ngaku-ngaku. Sehingga di sini ini hukum Islam, Pak.
Nggak tahu nantinya kalau hukum persidangan di Indonesia ini kayak apa. Saya belum pernah membaca soal persidangan hukum di Indonesia tentang pasal-pasalnya apa. Yang jelas di sini ini hadis tentang dalam persidangan. Jadi orang itu kalau nuntut dan dia nuntutnya itu tidak memiliki bukti, ngaku-ngaku ini sepeda saya, ini HP saya, tapi tidak memiliki bukti, maka pengakuannya itu tidak diterima. Pengakuannya tidak diterima. Lakinil bayyinah alal mudda'i, dia harus bisa menjelaskan, dia harus punya bukti-bukti. Fa in lam yakun mahu bayyinah fala yusdaqu alaihi kamu lahu fi da'wahu bal yakun al-qaul qaulul mudda'i ala alaihi biyaminihi. Misal ya, ini sepeda saya, buktinya apa? Pokoknya sepeda saya. Oh ya, enggak bisa. Dan itu diadukan ke pengadilan. Lapor Pak pengadilan, lapor Pak polisi. Ini sepeda saya dicuri si A. Buktinya apa? Nanti diproses di pengadilan. Ternyata diproses di pengadilan itu dia tidak mempunyai bukti apa-apa. Maka pengakuannya tidak diterima. Kemudian yang orang yang bawa sepeda tadi itu juga disuruh bersumpah, ya, disuruh bersumpah. Kalau dia kok tidak mau bersumpah, ya berarti dikembalikan kepada yang ngaku-ngaku. Dikembalikan kepada yang ngaku-ngaku, artinya haknya orang yang ngaku-ngaku tadi. Fayakhlifu al-qadhi fa inim tanah anil yamin ruddat alal mudda'i. Jadi kalau di kitab ini ulama menjelaskan semacam itu. Jadi andai kata orang yang bawa sepeda tadi kok disuruh sumpah, coba sumpah bahwa itu adalah sepeda kamu, yang katanya si A itu miliknya si A, tapi dia tidak punya bukti. Coba kamu bersumpah. Kalau tidak mau bersumpah, maka ya udah. Kalau tidak berani bersumpah, ya berarti itu miliknya tadi, yang ngaku tadi. Kalau dia mau bersumpah, berarti sepeda tadi memang miliknya dia. Bisa dipahami Pak ya? Kadang orang kan repot Pak. Misal tidak ada CCTV, tahu-tahu ada orang mencuri sepeda motor, yang mana sepeda motor ini belinya itu bukan atas milik dia, kemudian dicuri, tidak ada CCTV, kemudian yang punya sepeda itu, ini sepeda saya dicuri, tapi tidak punya bukti. Kan juga repot, tidak punya bukti. Ini cara untuk memutuskannya gimana? Cara untuk memutuskannya terus gimana? Wong tidak ada buktinya. Jadi memang 50-50. Artinya kalau memang orang jahat, mau saja dengan berbagai macam cara. Misalkan ngaku-ngaku. Tadi kalau contoh orang tadi yang kita contohkan, ada orang punya sepeda motor, dia itu memang belinya bukan atas nama dia, memang beli bekas, dicuri orang lain. Berarti yang jahat adalah orang yang mencuri. Ini kalau di persidangan, kalau yang mencuri tadi kok berani bersumpah, kemudian yang dicuri itu tidak punya bukti,
Berarti sepeda motor itu miliknya pencuri. Berarti miliknya pencuri itu dalam persidangan. Ini di dunia. Soal di akhirat jelas ada tuntutan sendiri. Atau dibalik, ada itu orang ngaku-ngaku bukan miliknya tapi ngaku-ngaku. Tapi susah ya, kalau dibalik kayaknya susah. Kalau dibalik misalkan ada orang yang ngaku-ngaku ini milik HP saya, itu HP saya itu. Dia ngaku-ngaku kemudian ya enggak lah, sumpah ini adalah HP saya milik. Bukti kamu mana? Enggak ada. Udah. Jadi cuma pengakuan saja. Kalau pengakuan kayak ini, misalkan contoh Pak ya, ada orang ngaku-ngaku ini HP orang lain, padahal ini HP saya. Dia ngaku-ngaku dan punya bukti. Kira-kira bisa digambarkan enggak Pak? Kalau cuma bukti fisik mungkin bisa. Contoh kayak sekarang di medsos, orang bawa HP gini, HP-nya ditaruh di belakang, ininya aktif, kemudian mencet apa? Kamera, kemudian yang mau mencuri tadi foto itu kemudian diganti foto profil. Itu yang di medsos kan kayak gitu. Tapi itu cuma candaan. Tapi sebenarnya kalau semacam itu juga repot. Artinya, andai kata saya gini, saya tidak tahu ternyata di belakang saya ini ada orang. HP saya aktif, dibuka fotonya dapat, kemudian orangnya itu foto lewat HP saya, kemudian dibuat profil HP saya, kemudian bilang ini HP saya. Mana buktinya? Lihat profilnya. Oh iya, profilnya yang mencuri. Tapi kenyataannya wallahu a'lam. Yang jelas ini dalam hukum ya persidangan memang kayak gini. Makanya kemudian agama di sini dijelaskan wa yajibu al-ihtirazu 'anil yamin al-kadzibah wa syahadah az-zur. Dalam Islam ada ancaman-ancaman Pak bagi orang yang bersumpah palsu atau orang yang memberikan penyaksian yang palsu. Silakanlah, andai kata dalam hukum dunia itu menang dia yang ngaku-ngaku punya bukti, silahkan Pak. Akan tetapi Islam faja'a fil wa'id alaihi malahunna, orang yang mengaku-ngaku kayak contoh HP saya tadi, faqad man ingqata'a, ini ada hadis ancaman bagi orang yang ngaku-ngaku atau sumpah palsu. Man iqtata'ah haqqan ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahunna wa harrama alaihil jannah. Orang yang ngaku-ngaku barang orang lain diakui oleh miliknya, apalagi dengan sumpah palsunya, faqad ajaballahu lahunna, maka dia dijamin, maka dia dipastikan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diharamkan baginya masuk surga. Kemudian ditanyakan sahabat, yang namanya orang ngaku-ngaku kan problemnya banyak. Kalau masalah yang besar jelas menjadi, kalau jelas sekarang kila ya Rasulullah wa in kana syai'an yasiran, wahai Rasulullah kira-kira itu minimal ini dalam masalah apa? Orang yang ngaku-ngaku itu yang nantinya itu dia akan masuk neraka dan diharamkan masuk surga, kira-kira itu sumpah palsu dan memberikan persaksian yang palsu dalam barang yang besar atau kecil. Wa in kana syai'an yasiran, apakah juga dalam masalah kecil wahai Rasulullah? Qala wa in kana qadiban ai auda min araqin. Iya, walaupun dalam masalah kecil. Dicontohkan di sini adalah kayu arok.
Kayu arak itu kan kayu yang dibuat siwakan, ini kecil Pak. Termasuk bisa jadi aqua. Orang ini haus ngaku-ngaku ini aqua saya, padahal enggak aqua dia. Ini sama-sama orang haus. Ada orang haus, dia sudah minum sedikit, yang satunya sudah diminum semuanya, tapi masih haus. Kemudian dia aku ini aqua saya, sumpah demi Allah ini aqua saya. Yang satunya ya udahlah, masalah gini aja. Tapi orang yang mengaku-ngaku pakai sumpah palsu itu nantinya walaupun sekecil minuman aqua, ini dia bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada hadis lain, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar. Ini hadis tentang orang yang memberikan kesaksian palsu. Kalau kita kembangkan Pak, orang yang memberikan kesaksian palsu ini masalahnya juga bermacam-macam. Kalau dalam hadis ini sih mungkin dalam persidangan, bisa jadi dalam masalah aqua tadi, di masyarakat bersosial bisa saja terjadi. La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar. Tidak akan bergeser kaki orang yang memberikan persaksian palsu kelak di hari kiamat, kecuali dia pasti tergelincir ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis lain menyebutkan Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat, bukankah saya sudah menjelaskan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Rasulullah mengatakan semacam itu 3 kali sampean. Sahabat menjawab, bala, iya wahai Rasulullah, engkau telah menjelaskan kepada kami. Rasulullah bersabda lagi, al-isyraku billah. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah perkataan yang bohong dan persaksian yang palsu. Wa yajibu al-ikhtiras aydan. Kemudian di dalam persidangan yang mana kita telah tahu, tidak tahu yang bapak-bapak ini pernah mengalami tidak di persidangan, tapi banyak sekali dari mulut ke mulut. Dalam persidangan itu biasa ada sogok menyogok. Faqat warada fil hadis la'anallahu rashi wal murtashi wal mashi bainahuma. Allah melaknat satu, orang yang mensuap, wal murtashi, orang yang menerima suap, wal mashi bainahuma, dan orang yang membantu dalam suap menyuap. Wariswatu ya ma yubdalu li qadi as-su, li qadi su. Kemudian suap itu apa sih suap? Ulama menjelaskan yang namanya suap itu adalah menyerahkan sesuatu ke qadi atau ke sesuatu ke orang yang bisa memutuskan sesuatu. Ini nanti bisa masuk dalam coblosan, bisa masuk dalam coblosan. Yang namanya suap adalah menyerahkan sesuatu ke hakim atau ke orang yang bisa menentukan suatu keputusan. Salah satunya kan suara. Nah Pak ya, ada si A sama si B sama-sama nyalon jadi lurah, cuma selisih 1 suara. Andai kata yang banyak, yang A adalah 10, si B adalah 9, tentu yang dipilih adalah yang si A. Selisih cuma 1 suara. Jadi walaupun 1 suara ini akan menentukan.
Wariswah, suap adalah menyerahkan sesuatu kepada orang yang dapat memutuskan sesuatu, liyahkuma bighairil haq, supaya dia memutuskan dengan menggunakan, supaya memutuskan dengan keputusan yang tidak benar, auliyumna'a minal hukmi bil haq, atau menghukumi supaya dia itu dapat memutuskan dengan sesuatu yang mencegah dari sesuatu kebenaran. Kalau dalam hal apa di persidangan jelas Pak, berarti nyogok sama hakim. Kalau dipilih pemilihan berarti nyogok sama suara rakyat. Ada poin yang perlu kita pahami di sini, yaitu qadhisu, orang atau hakim yang jelek atau masyarakat yang jelek, yang mana hakim ini nanti memutuskan tentang sesuatu yang tidak benar, yang mana masyarakat ini nanti akan memilih pada pemimpin yang tidak benar, maka itu disebut apa? Riswah, disebut suap, yang nantinya semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Gus Baha dari sini bisa kita apa ya? Bisa kita pastikan, bagi yang pernah mendengar ceramahnya Gus Baha, ini plus ada referensi kitabnya. Beliau itu menjelaskan yang namanya suap itu kalau memang buruk, kalau enggak buruk yang enggak suap namanya. Ini tadi kan dikatakan suap kalau memang dapat memutuskan keburukan, mendukung keburukan, mencegah kebaikan. Tapi kalau itu bukan mencegah kebaikan, malah membawa kebaikan, contohnya kayak apa? Beliau mencontohkan itu ada pemilihan lurah, misal si A sama si B. Si A ini orang soleh, si B ini sudah terkenal orang yang fasik, orang yang doyan sama korupsi, dan nyatanya banyak sekali yang dana-dana itu dikorupsi, akhlaknya juga tidak bagus. Si A ini akhlaknya bagus dan sudah terbukti dalam beberapa keorganisasian sangat bertanggung jawab dan ia sudah dikenal. Kemudian ada calon si A sama si B ini, maka andai kata si B memberikan suap, membeli suara rakyat pakai uang yang banyak, misalkan 500, maka boleh orang kaya itu mendukung si A untuk menambahkan uang membeli suara rakyat dengan jumlah yang lebih, misalkan 500, 600 atau hingga sampai 1 juta. Jadi 1 juta yang digunakan untuk bagaimana supaya orang soleh terpilih, itu namanya bukan suap, tapi membeli kebaikan. Lah kalau contoh di realita kayak gini, gimana cara untuk mengetahui ini si A baik, si B, si wallahu alam. Kalau ndak bisa dipastikan ini baik, ini lebih baik, si A lebih baik dari si B, si B lebih baik dari si C. Kalau ndak bisa diketahui, ya Allah alam, berarti kita menggunakan cara kita. Yang penting kita milih bukan karena amplop, tapi karena kebenaran, karena kebaikan, karena kemaslahatan yang umum. Lah kalau ada orang kita sudah tahu dia itu memang tidak bagus dalam pemimpin, kemudian dia memberikan amplop, kemudian kita terima, kemudian kita coblos, ya bisa jadi masuk hadis la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal mashi bainahuma. Yang terakhir, hikmahnya apa tadi? Di hadis itu disebutkan bahwa orang yang ngaku harus mempunyai bukti, kemudian orang yang mengingkarinya harus berani bersumpah. Yang namanya orang yang ngaku
itu kalau dia ngaku-ngaku tidak pada miliknya, itu dia pasti lemah, tidak kuat dalam pengakuannya. Kayak orang yang namanya orang berbohong itu kan pasti kelihatan di wajahnya, tidak kuat, pengakuannya itu kurang kuat, bawaannya itu kurang meyakinkan. Kalau orang yang mengingkari tadi diwajibkan untuk bersumpah, karena untuk memantapkan yang namanya orang yang dalam kondisi asli wong HP ini yang bawa saya, dia ke orang lain, tentu dalam kondisi kalau melihat dari bentuk lahiriahnya kan lebih kuat saya, wong ini yang bawa saya kok diaku aku. Tapi untuk meyakinkan kalau ini benar-benar milik saya, maka saya harus berani bersumpah. Itu yang dijelaskan di kitab ini. Dan yang berikutnya, ini Isya kurang 4 menit. Yang berikutnya hadis yang ke-34. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya tampung Pak, kalau ada pertanyaan bebas Pak, pertanyaan bebas apa seputar ibadah, seputar apa saja yang dijanggalkan oleh bapak-bapak sekalian. Kita niat belajar bersama, termasuk bertanya tentang yang tengah kita hadapi di masyarakat. Nanti kalau saat ini kurang, isanya kurang 3 menit Pak, sedikit ya. Kalau ada yang bertanya mending saya tampung aja. Satu, karena waktunya tidak muat. Yang kedua, supaya jawabannya juga lebih mantap, karena jawaban bisa dicari sebelumnya, bisa dikuatkan lewat referensi-referensi yang tidak hanya seingat saya, tapi memang sudah dipastikan di kitab-kitab. Cukup sekian, kita tutup dengan bacaan al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.